Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun sampai hari ini kalian belajarnya masih di rumah. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan bagian yang ketiga, yaitu pencemaran udara. Materi IPA kelas 7 semester 2. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama, pengertian pencemaran udara, penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan upaya mengatasi pencemaran udara. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Anak-anak, coba perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama adalah timbunan sampah di pinggir jalan. Dan yang kedua, seseorang sedang membuang sampah di pinggir jalan. Menurut kalian, apa yang terjadi jika sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk di pinggir jalan? Ya, timbunan sampah dapat menyebabkan mikroorganisme yang tumbuh seperti jamur, bakteri, cacing, dan mikroorganisme lainnya. Hal tersebut menghasilkan zat sisa berupa gas metana yang menimbulkan bau yang tentu saja dapat mencemari udara di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang pencemaran udara, baik itu penyebabnya, dampaknya, dan upaya mengatasinya, mari kita lanjutkan slide berikutnya. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi udara yang tercemar berarti di dalamnya sudah ada makhluk hidup atau zat atau energi lain yang menyebabkan udara itu menjadi kotor dan berkurang fungsinya. Berdasarkan penyebabnya, pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Untuk pencemaran primer ini adalah pencemaran yang disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Misalnya peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder yaitu disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Sedangkan menurut sumbernya, pencemaran dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber alamiah, yaitu sumber yang berasal dari aktivitas alami. Misalnya letusan gunung berapi. Sedangkan sumber yang kedua adalah buatan manusia, yaitu berasal dari aktivitas atau kegiatan manusia, misalnya asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu banyak sekali penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Kita lihat yang pertama adalah pembakaran sampah. Asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah menghasilkan gas karbon hidrokarbon benzopirena. Gas tersebut ternyata 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok karena bisa meningkatkan resiko infeksi paru-paru, asma, dan bronkitis. Sampah plastik yang dibakar juga akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti dioksi. Yang berikutnya adalah kebakaran hutan.
Kebakaran hutan menyebabkan terlepasnya gas karbon monoksida, penyebab pencemaran udara. Bahkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Selain itu, hutan yang harusnya berfungsi untuk mengendalikan kadar karbon CO2, karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Nah, apabila hutan terbakar, maka kadar CO2 semakin tidak terkendali dan tentu saja menyebabkan pencemaran udara. Berikutnya limbah asap industri dan pabrik. Di Indonesia banyak kita temukan industri-industri, dan ini sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Berikutnya pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik digunakan bahan bakar berupa batu bara yang menyebabkan terlepasnya gas beracun di udara. Nah, gas tersebut apabila terhirup dapat menyebabkan keracunan. Berikutnya abu vulkanik. Ya, kita tahu Indonesia itu memiliki gunung-gunung berapi yang aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gunung-gunung tersebut sewaktu-waktu dapat meletus. Nah, letusan gunung berapi itu baik berupa padatan, cairan atau gas, itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Berikutnya timbunan sampah. Tadi di awal sudah dibahas bahwa timbunan sampah itu dapat menyebabkan mikroorganisme menghasilkan metana yang menyebabkan bau yang tidak sedap. Asap kendaraan bermotor ini juga menjadi penyebab pencemaran udara. Hampir setiap orang itu punya motor yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. Nah, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan zat sisa berupa karbon monoksida yang terlepas ke udara. Gas karbon monoksida ini menghasilkan gas beracun yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, itu penyebabnya ya. Kemudian apa dampaknya? Tentu saja dampak pencemaran udara itu banyak. Yang pertama terhadap kesehatan. Udara yang tercemar itu apabila masuk ke saluran pernapasan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan berupa ISPA. Kalian tahu ISPA itu apa? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, gangguan-gangguan pada organ otak, perut, sistem reproduksi, jantung, paru-paru, tenggorokan, dan mata. Dampak terhadap tumbuhan. Gas-gas yang terdapat di atmosfer itu akan turun bersama air hujan membentuk hujan asam yang mengandung senyawa sulfur yang dapat mematikan tanaman. Efek rumah kaca ini adalah dampak yang ketiga. Adanya konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer itu memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu di bumi. Dampak yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon ini fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Pemakaian gas CFC pada pengharum ruangan, kulkas dan AC, asap pabrik, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon. Nah, itu adalah dampak dari pencemaran udara. Berikutnya adalah upaya mengatasi pencemaran udara. Nah, di sini kamu bisa berperan untuk mengurangi pencemaran udara. Apa yang dapat kamu lakukan? Yang pertama adalah mengurangi kendaraan bermotor. Jika dirasa penting untuk keluar rumah, maka kita bisa menggunakan angkutan umum, sehingga itu akan mengurangi asap dari kendaraan bermotor. Kemudian solusi yang lain kita bisa menggunakan
sepeda atau jalan kaki jika kita perpergiannya jarak dekat. Yang kedua adalah dengan menghemat energi listrik. Kenapa? Karena dengan menghemat energi listrik, maka kita tentu saja mengurangi emisi gas buangan yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok itu dapat menimbulkan asap rokok. Asap rokok ini bila terhirup oleh kita dan orang-orang lain di sekitar kita, maka akan menyebabkan gas-gas beracun yang dihasilkan dari asap rokok masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan kita, juga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya adalah dengan menanam pohon. Ya, tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan gas oksigen dari hasil proses fotosintesis. Dengan menanam pohon, maka suplai oksigen itu akan bertambah dan mengendalikan karbon dioksida, karena dalam berfotosintesis tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Yang berikutnya, menghentikan kebiasaan membakar sampah. Tadi sudah dibahas ya, karena membakar sampah itu menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan kita. Selain itu, ada teknologi untuk menanggulangi pencemaran udara. Yang pertama adalah filter udara. Filter ini berguna untuk menyaring partikel yang ikut keluar dari cerobong agar tidak terlepas ke udara, sehingga hanya udara yang bersih yang keluar ke lingkungan. Yang kedua, pengendap siklon. Pengendap siklon ini pengendap partikel yang ikut dalam emisi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari partikel dengan cara dihembuskan ke dinding tabung, sehingga partikel yang berat akan mengendap. Yang ketiga, pengendap sistem gravitasi, yaitu ruang panjang yang dilalui partikel sehingga perlahan-lahan dimungkinkan terjadi pengendapan partikel ke bawah akibat gaya gravitasi. Yang keempat adalah pengendap elektrostatika, berguna untuk mengendapkan partikel di bawah diameter mikrometer dan paling efektif digunakan pengendap elektrostatik. Dengan alat ini, volume udara yang dibersihkan dalam jumlah yang besar. Yang berikutnya adalah pengendap basah scrubber. Ini berguna untuk mengendapkan pencemaran non-partikel. Scrubber ini dapat memisahkan udara bersih dari pencemaran non-partikel. Nah, itu adalah teknologi-teknologi untuk menanggulangi pencemaran udara. Ya, demikian penjelasan mengenai pencemaran udara. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian bisa mengambil hikmah dan dapat diamalkan. Mari kita menjadi bagian dari solusi untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara. Semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, jauh dari pencemaran udara.